Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Leoni Dwi Safitri. Saya berasal dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan nomor NIM 22234008. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan meng-share bagaimana cara mencari nomor DDC pada suatu buku. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Jehan Nabila dengan mata kuliah Pengorganisasian Informasi. Sebelumnya kita sudah sama-sama kita ketahui ya teman-teman bahwa DDC itu adalah bagian dari ilmu perpustakaan. Artinya, dengan adanya DDC, para pemustaka ataupun pustakawan dapat dengan mudah menemukan buku-buku yang ingin dicarinya. Baik, langsung saja kita masuki ke intinya saja ya teman-teman. Jadi, pada tugas kali ini, kami sebagai mahasiswa diminta oleh Ibu Jehan Nabila untuk mencari nomor DDC tentang suatu buku. Dan di mana bukunya ini berjumlah 14 buku. Namun, langsung saja ya teman-teman, kita masuki ke buku pertama. Buku pertama ini berjudul Potret Buran Politik Indonesia. Nah, sebelum kita mencari nomor edisi suatu buku, kita harus mencari atau menentukan terlebih dahulu apa sih kata kunci dari judul buku tersebut. Kalau di sini judul bukunya itu adalah Potret Bulan Politik Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwa kata kunci dari buku ini adalah politik Indonesia. Jadi, terlebih dahulu kita harus mengetik kata kunci tersebut di aplikasi DDC. Seperti ini. Politik Indonesia. Indonesia. Kita tekan bacaan list topik ini, lalu kita cari hal-hal apa yang mau kita cari. Ini kan isinya ada nih banyak opsi ya teman-teman, dalam ilmu politik, ilmu ekonomi, dan permasalahan. Namun, karena yang kita cari itu berkaitan dengan ilmu politik, jadi ya tentu saja kita harus mengklik bagian dari ilmu politik ini. Klik tanda yes, dan nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini ada banyak tanda atau bacaan yang dilingkupi oleh tanda berwarna biru. Bacaan yang dilengkapi oleh eh, warna biru ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Namun, menurut pendapat saya, hal-hal yang berkaitan dengan politik Indonesia yang sangat tepat adalah sebentar. Ini, ini nih, situasi dan kondisi politik di Indonesia. Jadi karena saya membuat video kali ini dan menggunakan Zoom, otomatis saya tidak bisa menggunakan aplikasi DDC dan Word secara bersamaan. Dan jadi sekarang saya hanya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai cara mencari nomor DDC di aplikasi DDC. Namun untuk langkah penulisan nomor DDC tersebut di aplikasi Word akan saya jelaskan berikutnya. Ini nih teman-teman, jadi nomor DDC dari Politik Indonesia adalah 320 9598. Oke, jadi nomor satunya sudah kita dapat ya nomor DDC-nya. Selanjutnya buku nomor 2. Judul buku nomor 2-nya apa ya? Buku nomor 2 ini berjudul Pramutya Ananta Tower Biografi Singkat. Untuk sama-sama kita ketahui bahwa Pramutya Ananta Tower ini adalah salah seorang penulis terkenal yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Pramutya Ananta Tower ini merupakan seorang penulis dalam bidang sastra. Jadi kan di buku tersebut juga ada ya bacanya biografi. Biografi itu kan artinya riwayat hidup seseorang. Jadi kata kunci dari buku nomor 2 ini adalah biografi sastrawan, ketik e-searching atau kolom pencarian aplikasi DDC. Sastrawan. Klik ini, lalu kita cari nih. Mana ya yang nomor edisi dari biografi sastrawan.
Di sini ada banyak opsi ya, teman-teman. Sebentar, nah ketemu. Jadi, biografi sastrawan Indonesia nomor edisinya adalah 928.1. Kira-kira teman-teman udah paham belum nih cara menggunakan aplikasi di sini? Saya harap sudah paham ya. Lalu kita lanjut ke judul buku nomor 3. Pada judul buku nomor 3 ini berjudul yaitu Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. Menurut pendapat saya, kata kunci dari buku nomor 3 ini adalah budaya masyarakat. Jadi tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita klik budaya masyarakat pada apa ya? Pada pencarian aplikasi BBC. Nih, budaya masyarakat ini berkaitan dengan sosiologi atau disebut juga dengan antropologi ya teman-teman. Budaya masyarakat, yang mana ya? Di sini ada begitu banyak pilihan. Sebentar, nah ini nih. Jadi yang judul nomor 3 ini, nomor edisinya adalah 306.4. Lanjut, kita cari nomor edisi buku keempat. Buku keempat ini berjudul Revolusi Sejarah Manusia, yaitu peran Rasul sebagai agen perubahan. Jika kita telusuri lebih lanjut, maka ada dua aspek di dalam judul ini. Yang pertama aspek sejarah, dan yang kedua aspek agama. Dua aspek ini saling mempengaruhi dari buku tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata kunci dari judul buku keempat ini adalah sejarah manusia dalam Islam. Namun coba kita cari dulu sejarah manusia di sini ya. Sejarah manusia Islam. Kita cari yang bagian Islamnya saja. Kita cari lagi ya teman-teman. Soalnya nih sini juga lumayan susah sih carinya. Mana ya? Sejarah manusia. Coba kita klik ilmu sosiologi. Mana ya? Ilmu sosiologi. Wah, ternyata kita kayaknya salah di dalam menempatkan kata kuncinya, teman-teman. Jadi coba kita klik perubahan sosial. Perubahan sosial di sini. Perubahan sosial. Yang mana ya? Ini, nah ini teman-teman. Jadi kan karena judulnya mengenai revolusi sejarah manusia ya. Jadi revolusi ini kan artinya perkembangan manusia. Jadi dapat kita kaitkan dengan perubahan sosial. Jadi kita klik ini berarti ya 303.4. Jadi untuk nomor edisi dari judul buku nomor 4 ini sudah kita dapatkan. Next, kita lanjutkan ke judul buku nomor 5. Pada judul buku nomor 5 ini, yaitu mengenai seni mendidik anak sesuai dengan tuntutan Islam. Sebenarnya, seni mendidik anak ini tidak hanya diatur dalam agama Islam. Di dalam psikologi pun diatur bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Namun, karena di sini bukunya berkaitan dengan agama Islam, mari kita cari kata kuncinya self-care. Bukan. Child care ya teman-teman. Child care. Child care ini artinya kepedulian tentang anak. Nah ya, child care. Nah, jadi nomor edisi dari mengasuh anak dalam Islam ini adalah 297577. Oke, next ke judul buku ke-6. Judul buku ke-6 ini dipenuhi dengan bahasa Inggris ya ternyata. Jadi judul bukunya itu Short Course Series
Adobe Dreamweaver C56. Namun kata kuncinya menurut saya adalah eh, aplikasi. Coba kita cari dulu. Biasanya ini berkaitan dengan aplikasi pemrograman. Aplikasi. Nggak mau ya. Aplikasi. Ap- Aplikasi. Nih, ilmu umum nih. Biasanya ilmu umum ini berkaitan dengan ilmu politik, ilmu komputer. Nih, mana ya? Ilmu, ya. Mana ya? Hmm, bentar ya teman-teman. Kita harus mencarinya dengan teliti agar nanti kita tidak salah ya dalam penempatan nomor divisinya. Mana ya? Komputer. Mana ya? Eh, Web internet 5 programming. Mana ya teman-teman? 05 05 5. Ternyata untuk pencarian dari buku ke-6 ini lumayan sulit ya teman-teman. Uh, Mana ya? Aplikasi dan kegunaan khusus. Nah, ini nih. Jadi kata kunci mengenai aplikasi ini kita dapatkan nomor divisinya adalah 005.5. Di sini disebutkan bahwa adanya program aplikasi dan kegunaan khusus. Adapun salah satu contohnya adalah Dreamweaver. Dreamweaver ini kan ada ya di judul buku yang ke nomor 6 tadi. Jadi kita lanjut ke buku nomor. Nah, buku nomor 7 ini berjudul Sistem Berkas 2013. Di sini sudah jelas ya bahwa keyboard atau keyword dari judul buku ke-7 ini adalah sistem berkas. Jadi langsung saja kita ketik di sini sistem berkas. Nih, klik tanda yes. Lalu kita jadi ini teman-teman. Ternyata langsung muncul ya jawabannya di sini. Jadi nomor DDC dari sistem berkas adalah 651.651.5. Lanjut ke buku berikutnya yang berjudul Smart Creative Planner. Smart ini dalam arti kata pintar ya. Sedangkan planner ini berkaitan dengan kewirausahaan. Jadi Smart Creative Planner ini adalah kiat-kiat untuk menjadi sukses enggak sih? Untuk teman-teman ketahui ya, bahwa Creative Planner atau Smart Creative Planner ini adalah suatu lembaga kewirausahaan yang dibuat dengan tujuan untuk mengolah para pengangguran untuk ditempatkan ke suatu pekerjaan selama 3 bulan. Nah, jadi langsung saja kita cari di sini kata kuncinya kewirausahaan dulu ya. Kewirausahaan. Kewirausahaan. Mana ya teman-teman kewirausahaan. Nih, di sini kan ada dibacanya kewirausahaan dengan penjelasan kiat-kiat menjadi pengusaha.
Jadi nomor edisi dari buku ke-8 ini adalah 338.04. Kita lanjutkan saja ke judul buku yang nomor 9. Buku ini berjudul Spektrum, Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern. Nah, jadi kata kuncinya adalah teori sosial. Salah ya. Kita klik list topik ini, lalu kita cari pada opsi pertama. Kita tekanlah ini. Nih, bagian lagi nih. Nah, langsung ketemu nih. Jadi, nomor edisi dari teori ilmu sosial adalah 300.1. Lanjut ke judul buku yang ke-10. Pada buku ke-10 ini memiliki judul Strategi Migran Banjar. Buku Strategi Migran Banjar ini adalah satu buku yang berisi riset atau penelitian yang dibuat oleh penulisnya untuk mengetahui kemampuan beradaptasi dan kemampuan berinteraksi dari kaum Banjar terhadap penduduk asli daerah Pekalongan. Jadi, singkat saja, adapun kata kunci dari judul buku ini adalah riset. Riset mengenai ilmu sosiologi. Coba dulu kita lihat. Ini langsung ketemu ya teman-teman. Jadi nomor edisi dari judul buku yang ke-10 ini adalah 302.072. Lanjut ke buku nomor 11 dengan judul Sukses itu mudah dengan menggunakan strategi dan untuk menghancurkan kegagalan yang dapat kita alami di masa depan. Jadi buku tersebut dapat kita simpulkan bahwa judul bukunya adalah bisnis atau sukses. Namun coba kita ketik di sini dulu sukses. Nah, di sini nih teman-teman, langsung keluar ya nomor edisinya, yaitu 650.1 dengan judul sukses pribadi dalam bisnis. Next ke teknik dasar videografi sebagai judul buku yang ke-12. Pun apa ya? Keywordnya adalah tentu saja videografi. Kita coba cari dulu. Wah, katanya help his topic. Apa sih? Katanya no topics found. Artinya topik ini tidak ditemukan di dalam aplikasi DDC. Lalu coba kita klik nomor DDC-nya langsung mengenai ilmu teknologi. Ilmu umum. Lalu kita cari mengenai video. Videografi. Ini teman-teman, kalau mengenai video itu nomor edisinya adalah 006.696. Selanjutnya buku Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisa Data, Penelitian dan SPSS. SPSS itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kata kunci dari judul buku yang ke-13 ini adalah analisa data. Analisa data. Ilmu umum, lanjut saja ke ilmu umum, teman-teman. Analisa data. Nih, langsung keluar nih. Jadi nomor edisinya adalah 004. Untuk judul buku yang ke-13. Lanjut untuk buku yang terakhir dengan judul Teknik Sampling. Teori praktek dengan menggunakan SPSS 15. Misalnya nih, sampling ini berkaitan dengan ilmu matematika ya, atau teori matematika. Jadi coba kita klik di sini matematika sebagai keywordnya. Nih, keluar nih teman-teman. Sampling. Oh, nggak nemu dia. Berarti salah keyword. Coba kita cari sampling. Sampling. Nah, ini teman-teman sampling. Jadi kata kunci dari sampling ini adalah sampling tapi dengan nomor edisi 519.5. Nah, kira-kira
Seperti itulah penggunaan dari aplikasi DDC ini. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan menulis nomor DDC yang sudah kita cari tadi di aplikasi Word, disertai dengan judul bukunya secara lengkap. Nah, pada judul buku yang pertama ini, nomor DDC-nya adalah 320.99598. Dan untuk nomor edisi buku kedua adalah 928.1. Dan untuk nomor edisi pada buku ketiga ini adalah 306.4. 306.4. Next, untuk buku berikutnya, nomor edisinya adalah 303.4, kita tulis di sini. Dan pada buku nomor 5 ini, nomor edisinya adalah ke 649 dan 49.1. Atau next ke judul buku ke-6. Nomor edisinya adalah 338 338.04. Lanjut ke nomor edisi dari buku yang ke-7. Sebentar ya teman-teman. Ini kayaknya ada kesalahan nih. Kita harus berbagi ini dulu biar lebih rapi. Jadi nomor edisi dari sistem berkas 2013 ini adalah sistem berkas adalah 651.5. Bentar. Dan selanjutnya untuk nomor edisi dari buku ke-8 ini adalah 338.04. Lanjut ke buku nomor 9, nomor edisinya adalah 300.1. Sedangkan untuk nomor edisi buku 10 adalah 372. Selanjutnya untuk buku ke-11 ini nomor edisinya adalah 650. Nah ya teman-teman, salah kita nih. 650.1. Sedangkan untuk dasar videografi nomor edisinya adalah 006. 006.693. Keempat 3. Dan nomor edisi dari teknik mudah dalam melakukan analisa data penelitian dan SPSS ini adalah 004. Lanjut, nomor edisi yang terakhir dari teknik sampling adalah 519.5. Nah, sudah kita tulis ya teman-teman nomor edisi dari judul buku-buku tersebut. Kira-kira seperti inilah contoh penulisan dari nomor edisi beserta judul buku. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.